Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan mengharukan yang ditulis oleh Dadang Lasmana. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Pagi ini aku merasa istriku terlihat lebih cantik dari hari-hari sebelumnya. Entah kenapa, tetapi auranya seperti memancar keluar. Tanpa aku sadari, aku tersenyum tatkala aku pandang pantulan wajahnya di cermin meja rias tempat Dewi berdiri tepat di depannya. Ayah, kok liatin aku kayak gitu amat? Ucap Dewi seraya tersipu malu. Pipinya merona menambah pancaran pesonanya. Gak apa-apa, Bu. Cuma ayah merasa pagi ini ibu terlihat lebih cantik dari hari-hari sebelumnya. Oh, berarti kemarin-kemarin ibu gak cantik ya? Ucap Dewi yang membuat aku tersenyum simpul. Iya cantik lah, Bu. Tapi pagi ini ibu terlihat sangat cantik sekali, Bu. Hari ini jadwalnya kirim barang dagangan ke para pelanggan di Pasar Manonjaya dan Pasar Cicaem di kota kelahiran dan tempat kami tinggal saat ini, kota Tasikmalaya. Tumben, tadi malam Dewi istriku bersikukuh kepingin ikut. Padahal sebelumnya, istriku ini tidak pernah mau ikut walau kadang aku paksa untuk menemaniku berjualan. Produk dagangan sudah aku cek ulang. Setiap orderan yang dipesan toko sudah yakin komplit. Aku siapkan dan aku simpan di motor. Ku keluarkan motorku dan aku panaskan. Dewi istriku sudah siap menunggu di teras depan sambil sibuk berselfie ria. Ibu, selfie terus nih. Perasaan makin genit aja deh. Ucapku yang dibalas senyum manis Dewi istriku. Mumpung ibu masih cantik ya. Jawabnya sambil tertawa kecil dan mengambil foto dari kamera depannya. Oh ya, nama saya Dadang Lasmana, seorang ayah dengan 3 orang anak. Dan cerita ini sebagian dari kisah hidupku. Duniaku hancur berantakan. Siang itu, udara terasa panas sekali. Semua orderan sudah terkirim ke langganan. Aku membawa 2 botol minuman teh dalam kemasan. Bu, jadi nggak kita ke Ciamis dulu? Ibu juga udah lama kan nggak ketemu Yanti? Tanyaku, lalu aku berikan teh dalam kemasan itu yang sedari tadi aku pegang. Yanti adalah adik istriku. Udah di WA ya, tapi masih belum dibaca. Di telepon juga nggak diangkat. Nanti deh, abis makan ibu coba telepon lagi. Jawab istriku, lalu minum teh dalam botol yang saya berikan. Oh, ya udah. Ayo cari makan aja, Bu. Ibu mau makan apa hari ini? Ibu pingin mie ayam ya. Perasaan tadi di dekat ayah parkir motor itu, ibu lihat mie ayam di sana. Mie ayam, Bu? Tumben, ibu mau mie ayam. Biasanya juga milih bakso. Tuh di seberang sana, ada bakso Solo. Ibu mau? Tanyaku mencoba menawarkan makanan kesukaannya. Jelas sekali aku sedikit heran, karena biasanya kami harus sedikit berdebat kalau soal makan. Aku pingin mie ayam, sementara Dewi kekeh pingin bakso Solo. Ya nggak apa-apa kan. Sesekali lah. Ibu yang ngalah, jangan ayah terus.
Lagian ibu memang pengen banget mie ayam. Gak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba pengen mie ayam ya? Jawab Dewi, lalu tersenyum padaku. Tenda mie ayam siang itu tidak begitu ramai. Hanya ada pasangan mahasiswa yang sedang asik berbincang. Di sudut tenda terlihat beberapa remaja yang masih memakai seragam putih abu-abu, sedang seru mengobrol dan sibuk dengan mie ayamnya. Dan kami duduk di pojok satunya. Sambil menunggu pesanan kami, Dewi mencoba kembali menghubungi Yanti adiknya. Namun melihat dari raut wajahnya, sepertinya Yanti masih tetap gak bisa dihubungi. Sementara pesanan kami sudah siap santap di atas meja kami. Sebatang rokok setelah makan, itu adalah pelengkap kenikmatan yang hakiki. Sambil menghisap dalam-dalam dan menghembuskan asap ke atas, aku benar-benar terpukau melihat pancaran auranya yang begitu memancar. Pesonanya semakin nampak ketika bulir-bulir keringat di hidung dan keningnya keluar akibat sambal mie ayam yang berlebihan. Masya Allah, perasaan kok ibu berbeda sekali ya dari tadi pagi. Apalagi saat ini, ibu terlihat cantik sekali. Batinku sambil menatap terus wajah yang selalu menemaniku selama 2 tahun terakhir ini. Ayah, kenapa? Ada sesuatu ya di wajah ibu? Ibu belepotan ya makannya? Habis mie ayamnya enak banget ya? Beneran? Tanya Dewi, seraya mengeluarkan handphone dan melihat wajahnya di monitor handphonenya. Nggak belepotan kok, Bu. Cuman ayah seneng aja lihat wajah ibu hari ini. Ibu terlihat cantik banget hari ini. Jawabku masih dalam keadaan terpesona. Ya udah, Bu, ayo pulang aja. Kayaknya juga Yanti lagi di luar. Alhamdulillah. Dengan ditemani ibu dagangannya cepet habis. Habis ini kita belanja dulu ya buat jualan ayah besok. Terus kita nonton yuk. Udah lama juga kan kita nggak jalan. Ajakku pada Dewi yang langsung histeris saking senangnya. Iya ya, aku mau. Kebetulan ada film yang pengen ibu tonton, cuman nggak berani ngomong ke ayah. Soalnya kasihan ayah pulang malam terus. Ya udah, ibu telepon Yanti sekali lagi ya. Kalau nggak ada jawabannya, kita langsung berangkat saja. Seru Dewi sambil menirukan gaya Tisna di sinetron tukang ojek penggolan. Lalu Dewi mencoba menghubungi Yanti lagi dan hasilnya tetap sama. Sepanjang perjalanan pulang, Dewi lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai bercerita sepanjang perjalanan. Bu, tumben diem aja. Ngantuk ya? Awas jangan tidur lu, Bu. Ntar jatuh. Atau mau ke pinggir dulu, kita ngopi dulu, Bu? Enggak kok ya, ibu nggak ngantuk kok. Terusin aja, biar tidak terlalu malam juga kita nontonnya. Jawab Dewi lalu memeluk pinggangku dengan erat. Tiba-tiba ada perasaan cemas yang teramat sangat. Tapi aku tidak tahu kecemasan apa. Jalan Ciberem, Awi Pari ramai lancar. Kecepatan motorku tidak bisa melebihi 40 km per jam. Mobil pick-up putih di depanku sepertinya berjalan agak serampangan. Ku coba untuk menjaga jarak di belakangnya. Tiba-tiba pick-up di depanku mengerem mendadak, hingga membuat aku terkejut. Aku coba untuk menghindar dan menyelipnya ke sisi kanan. Sayangnya keseimbanganku tidak stabil dan kami pun terjatuh. Saat aku berusaha bangkit dari arah berlawanan, tanker Pertamina lewat dan aku berusaha menghindar dan bangkit tertunduk. Posisi jatuhnya motor kami ternyata di tengah jalan. Alhamdulillah terhindar dari gilasan tanker itu. Aku baru sadar dengan keadaan istriku. Maaf Bu, ayah kehilangan keseimbangan. Ibu nggak apa-apa kan? Tanyaku tanpa menoleh ke belakang dan berusaha berdiri. Namun tidak ada jawaban dari Dewi. Rasa cemas mulai menghinggapi. Aku lirik ke belakang dan Dewi dalam posisi tengkurap dengan posisi bagian kepala di sebelah kiri jalan. Badannya bergetar tanpa henti. Rasa cemas semakin aku rasakan. Segera ku balikkan tubuhnya sambil aku panggil namanya. Ibu, bangun Bu.
Enggak, Ibu jangan gini, Bu. Ayo bangun, Bu. Ayah mohon bangun, Bu. Tolong, siapa saja, tolong istriku. Saya mohon tolong. Aku berteriak histeris dan panik. Darah membanjiri muka dan aspal di sekitarnya. Dari hidung, mulut, dan telinganya mengalir darah segar. Kubuka kerudungnya dan seketika aku semakin lemas dan semakin panik. Tulang tengkorak di pelipisnya hancur sehingga terlihat jelas melesak ke dalam. Darah mengucur dari kepalanya. Segera aku peluk erat dan sesekali aku mengguncang-guncangkan tubuhnya. Istriku hanya diam dengan tatapan nanar dan kosong. Langit seperti runtuh, bumi terasa kiamat. Duniaku hancur berantakan seketika. Hancur sudah semua impianku. Rasa takut kehilangan, rasa panik, rasa bersalah yang teramat sangat, rasa tidak percaya dan rasa tidak berdaya menyatu menjadi satu. Meledak menjadi sebuah histeria yang sangat teramat dalam. Aku sudah tidak peduli lagi motor di mana, barang dagangan yang berserakan diambil siapa. Aku tidak peduli. Tidak peduli orang-orang yang hanya bisa menjadi penonton dengan kamera HP di lengannya. Bahkan melakukan siaran langsung di tempat kejadian perkara, bak para pewarta berita. Aku hanya peduli dengan keselamatan Dewi istriku. 2 orang berseragam polisi datang menghampiriku. Mereka langsung periksa Dewi dan segera membantu mengangkat istriku naik ke mobil pick-up bertuliskan polisi yang mereka bawa. Di depan sana ada puskesmas. Mari Pak, kita harus segera melakukan pertolongan pertama dulu di puskesmas. Ajak salah satu Pak polisi seraya membantuku membaringkan Dewi di atas belakang mobil pick-up itu. Puskesmas di pinggir jalan nampak lenggang, karena memang sebagian petugas puskesmas sudah pulang. Jam menunjukkan pukul 14.00 WIB. Tanpa basa-basi lagi, bapak polisi yang mengendarai mobil segera putar arah dan tancap gas menuju rumah sakit yang lumayan jauh dari lokasi kejadian. Jeritan dan tangisanku tenggelam dalam raungan sirene dari pick-up polisi yang berlari kencang menembus jalan Ciberem yang memaksa kendaraan lain harus minggir dan memberi jalan. Puluhan mata pengendara memandang entah itu iba atau entah heran dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Pick-up berhenti tepat di depan pintu UGD. Bapak polisi dengan sigap segera membantu. Beberapa orang yang berada di sekitar UGD dan para petugas rumah sakit segera membawa belangkar dan merebahkan Dewi di atasnya. Kondisi Dewi semakin kritis. Tubuhnya mulai kejang-kejang. Darah semakin banyak keluar. Wajahnya pun semakin pucat. Perawat segera melakukan pertolongan pertama. Aku sungguh tidak berdaya. Kakiku seperti tidak terpijak pada tanah. Badanku sesak. Seluruh sendiku luruh bagai tidak bertulang. Aku hanya bisa memandang kosong tubuh istriku yang tidak berdaya, terbaring di belangkar rumah sakit. Mata terbuka menatap ke atas. Sungguh aku tidak dapat berpikir secara normal. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan bapak polisi untuk keperluan BAP dan keperluan jasa raharja. Aku jawab sekenanya. Tapi sepertinya beliau mengerti kondisiku yang belum bisa ditanya. Saat ini tugas kami selesai. Motor dan barang-barang Bapak untuk sementara kami amankan dulu di kantor kami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti setelah keadaan memungkinkan, silakan Bapak ambil di Polsek Ciberem ya Pak. Bapak yang sabar ya. Ini semua kehendak Allah. Semoga Ibu Dewi bisa kembali sembuh seperti sebelumnya. Kami permisi dulu Pak, ujar salah satu Pak polisi baik yang telah membantu kami. Terima kasih banyak Pak. Maafkan saya, tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak semua. Semoga Allah akan membalasnya Pak. Jawabku tulus dari hati yang terdalam. Maaf Pak, Bapak siapanya korban ya? Pertanyaan seorang dokter jaga membuat saya yang sedang mencoba mengingat kembali tragedi itu terhempas kembali ke alam realita.
Saya suaminya, Mas. Oh iya, Pak. Kondisi ibu untuk sementara ini terkendali, Pak. Walaupun beliau dalam keadaan koma, kami harus segera melakukan penanganan lebih lanjut. Kami sudah menghubungi dokter spesialis tulang, dokter saraf juga, dan dokter ahli bedah. Alhamdulillah, beliau akan segera ke rumah sakit. Dokter berhenti sejenak, lalu menarik nafas. Sepertinya, luka di bagian kepala ibu itu cukup serius. Kemungkinan besar ibu harus segera dioperasi. Ibu juga mengeluarkan banyak darah. Jadi kemungkinan ibu akan membutuhkan pendonor. Mungkin Bapak bisa menghubungi keluarga yang kebetulan memiliki golongan darah A positif. Saya saja, Dok. Kebetulan golongan saya dan istri saya sama, A positif. Saya siap kapanpun istriku membutuhkan tambahan darah, Dok. Baiklah kalau begitu, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. Bapak percayakan keselamatan istri Bapak kepada kami. Bapak berdoa saja kepada Allah agar beliau bisa bertahan dan kami bisa selamatkan beliau. Ujar dokter itu sambil memperhatikan pundakku. Maaf, Pak. Sepertinya pundak Bapak terluka juga. Mari saya obati dulu, Pak. Kata dokter itu, seraya melihat luka di pundakku yang aku sendiri tidak menyadarinya. Pundak saya nggak apa-apa, Dok. Paling hanya luka kecil saja. Yang terpenting, istri saya saja segera tangani, Dok. Saya mohon, Dok. Jawabku yang tidak memperdulikan luka di pundakku yang memang mulai terasa perih dan setiap menggerakkan tangan terasa sakit. Pak, istri Bapak sudah kami tangani. Bapak juga harus peduli sama diri Bapak. Luka di pundak Bapak cukup serius loh, Pak. Robekannya cukup panjang dan dalam. Tulangnya pun sepertinya mengalami penggeseran, sehingga terangkat ke atas, Pak. Biarkan saya obati dulu luka Bapak. Kalau Bapak tiba-tiba drop karena mengeluarkan banyak darah, siapa yang akan menjaga Ibu? Tugas dokter jaga itu nampak care sekali. Lalu beliau menggunting lengan bajuku sampai ke pundak, membersihkan darah yang masih mengucur, membetulkan posisi tulang pundak, lalu menjahit luka yang menganga dan cukup panjang. Aku hanya mengernyit sesekali. Rasa sakit dari lukaku tidak seberapa dibanding rasa sakit yang aku rasakan di dalam dada saat ini. Nah, sudah selesai, Pak. Sebaiknya Bapak kabari saudara Bapak. Dan sepertinya Bapak butuh seseorang untuk menemani Bapak di sini. Ujar dokter itu setelah selesai mengobati luka di pundakku. Lalu pamit untuk melanjutkan tugasnya. Aku dekati Dewi dan duduk di sampingnya. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Dewi terbaring lemah dalam keadaan koma. Luka di bagian kepala sepertinya memang cukup parah. Walaupun sudah dibersihkan dan dibungkus menggunakan perban dan kain kasa, serta diikat dengan sangat kencang, tetapi darah masih terlihat keluar dari sela-selanya dan nembus di kain kasanya. Nafasnya dibantu alat pernafasan terlihat lemah sekali. Alat deteksi jantung terdengar sangat lambat. Begitupun alat pengukur nadi yang terlihat begitu lemah. Ku genggam erat jemarinya yang terasa dingin. Terbayang kembali kenangan tadi pagi di mana Dewi istriku terlihat ceria sekali. Tawanya, candanya, senyumannya. Mumpung ibu masih kelihatan cantik ya. Ucapnya saat aku sedikit protes karena Dewi selfie terus-menerus tadi pagi. Ingatan-ingatan itu semua membuat air mata ini kembali berlindang, tidak terbendung lagi. Siang itu terasa berjalan lambat sekali. Aku terduduk di sebuah kursi lipat yang ada di ruangan UGD. Aku genggam erat jemari istriku, dingin sedingin es. Hatiku berperang dengan sengit. Haruskah keluargaku kuberitahu, khususnya Mama dan Mama mertuaku? Tapi bagaimana cara mengabarkannya? Kalau aku kasih tahu langsung, apakah mereka nggak bakalan shock? Tapi aku harus kasih tahu. Batinku terus saling sahut.
dan keputusan untuk menelpon Mama terlebih dahulu. Halo, Ma. Assalamualaikum, Ma. Ini Dadang kecelakaan. Ini sekarang lagi di rumah sakit, Ma. Dewi sampai saat ini tidak sadarkan diri. Mama kalau bisa ke sini, Ma, ke Tasik. Waalaikumsalam. Bentar, ini Dadang siapa? Kecelakaan di mana? Terus Dewi siapa yang tak sadarkan diri? Mama kan memang di Tasik. Jawab seseorang di seberang telepon sana. Aku heran. Segera aku lihat nama di layar handphoneku dan karena mungkin pikiranku belum benar-benar pulih kembali, ternyata yang aku telepon itu Mama Adeng, Uwa yang rumahnya di Perum, Cisalak, Tasikmalaya. Astagfirullah. Maaf, Ma. Salah lihat. Tadinya mau nelpon Mama di Subang, malah nelpon ke Ma Adeng. Ini saya, Ma, Dadang Lasmana. Dadang kecelakaan di jalan Ciberem tadi, jam 2-an. Dewi istri Dadang koma sampai saat ini. Kemungkinan mesti dioperasi segera. Ma, tolong teleponin Mama di Subang ya, Ma. Dadang bingung ngabarinnya. Innalillahi. Ya udah, Mama telepon Cecep ya, buat nemenin Dadang di sana. Biar ada yang ngurusin ADM-nya juga. Dadang gak apa-apa. Yang sabar ya, Dang. Nanti Mama telepon Ma Dadangnya ya. Iya, Ma. Mohon doa buat keselamatan dan kesembuhan Dewi ya, Ma. Dadang bingung, Ma. Takut terjadi sesuatu sama Dewi. Iya, Dang. Pasti Mama doain. Dadang yang sabar ya. Selalu berdoa sama Allah. Semoga Dewi cepat disadarkan dan disembuhkan. Aku pamit buat menelpon kakaknya Dewi, dan telepon pun Mang Adeng tutup dengan salam. Sejenak aku disibukkan dengan menelpon saudara dan familinya Dewi yang berada di Tasikmalaya. Ku kabari Mama mertua melalui Asep, kakak laki-lakinya, karena aku khawatir Mama sok dan membuat jantungnya bermasalah kembali. Aku memandang alat VRC yang terletak di sudut dekat kepala istriku. Bunyinya begitu perlahan, menandakan kalau detak jantungnya istriku itu semakin melemah. Rasa khawatir dan takut semakin besar. Aku tidak akan sanggup kalau harus menunggu sendiri seperti ini. Aku butuh seseorang buat menemani. Batinku seperti berbisik mengingatkanku. Ku keluarkan kembali selulerku, ku coba hubungi beberapa sahabatku. Tapi sayang, tidak ada satupun yang aktif. Lalu aku hubungi adik angkat yang selalu siap membantu. Assalamualaikum, Dan. AA kecelakaan di jalan Ciberem, dan Teh Dewi koma. Sekarang ada di rumah sakit. AA sendirian, Dan. Dani bisa temani AA di sini nggak? Waalaikumsalam, A. Astagfirullahaladzim. Tapi AA nggak apa-apa kan? Ya udah, A. Dani langsung ke rumah sakit sekarang ya. AA mau Dani bawain apa? Pasti AA belum makan kan? Ya Allah, yang sabar ya, A. Dani langsung ke sana aja. Jawab Dani di seberang sana. Dari nada bicaranya terdengar terkejut dan sedikit panik karena khawatir. Nggak usah bawa apa-apa, Dan. AA minta beliin air minum saja. Dari tadi datang ke rumah sakit ini, AA nggak sempat minum. Dani hati-hati ya, nggak usah ngebut-ngebut. Tidak sampai setengah jam, Dani datang dengan tergesa. Saat melihatku, Dani langsung menghampiri, cium tangan, dan segera memberikan minuman serta beberapa bungkus roti dalam kantong kresek. Ku minum air mineral dan aku simpan begitu saja di kantong yang berisi roti di atas tempat tidur di mana Dewi terbaring koma. A, isi dulu perut AA. Jangan sampai nanti AA malah sakit. Siapa yang bakal jagain Teh Dewi? Dani mengingatkan sambil mengambil kembali roti yang tadi aku simpan. Membukakan satu dan menyodorkannya padaku. Setelah aku pikir apa yang Dani ucapkan ada benarnya juga. Kalau aku sampai drop, siapa yang akan menjaga istriku? Maka aku ambil roti yang Dani sodorkan itu, aku makan habis,
walau susah sekali ku telan dalam kondisi pikiran entah kemana dan hati yang tidak menentu. Sisa roti di tenggorokanku, aku dorong dengan beberapa teguk air mineral. Ya Allah, Teh Dewi separah itu, A. Kok bisa sampai separah itu sih? Pasti nggak pakai helm ya, A? Denny bertanya sambil mengernyitkan dahi keningnya, menandakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lantas aku ceritakan semua yang terjadi dari awal kejadian hingga terjadi kecelakaan dan bagaimana sampai dibawa ke rumah sakit ini. Tak lama seorang perawat datang dan memberitahu kalau Dewi istriku akan dipotong rambutnya untuk kepentingan operasi. Denny sepertinya tidak sanggup untuk lebih lama lagi melihat perban di kepala Dewi mulai dibuka kembali dan melihat darah yang masih keluar, walau hanya sedikit. Tetapi robekan di kepala Dewi masih sedikit menganga. Dia segera izin untuk menunggu di luar. Helai demi helai rambut Dewi dipotong oleh perawat tadi. Tak terasa air mata ikut terjatuh seiring rambut Dewi yang berserak di lantai. Kenangan kembali terlintas. Malam tadi masih kubelai rambut panjangnya yang indah, hitam tebal, sedikit ikal bergelombang. Salah satu dari banyak hal yang aku suka dari istriku adalah rambutnya. Memang benar, jangan terlalu mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Sang Maha Pencipta. Karena semua itu hanya titipan. Dan di saat Yang Maha Mempunyai mengambil kembali, tidak ada yang bisa menahannya. Dan mungkin tidak akan sesakit seperti yang aku rasakan saat ini. Air mata semakin mengalir deras ketika melihat rambut istriku habis terpangkas. Semakin asing dengan semua peralatan yang menempel di badan dan kepalanya. Ditambah dengan kepalanya yang kini pelontos dan keadaannya yang tidak sadarkan sampai detik ini. Kaki terasa lemas, pandangan memudar, pengedaran semakin sayup dan samar. Tidak terasa aku hampir terjatuh ke lantai. Antara sadar dan tidak sadar, sepasang lengan kekar menyanggaku dari belakang. Istighfar, Dang, istighfar. Ayo duduk dulu sini. Ini, minum dulu. Yang sabar ya, Dang. Tenang, Ak Cecep sama Teh Naning ada di sini. Suara Ak Cecep terdengar sayup di telinga. Kuteguk beberapa tetes air dari botol mineral. Lumayan, sedikit membuat aku kembali segar. Kucium tangan Ak Cecep dan Teh Naning bergantian. Air mata kembali mengalir deras ketika mereka berdua mencoba menguatkan aku. Tak lama 3 orang berpakaian dokter menghampiriku dan memperkenalkan diri masing-masing. Dan ternyata mereka adalah dokter-dokter yang akan menangani istriku sepenuhnya. Mereka segera memeriksa kondisi Dewi. Sejenak mereka seperti berdiskusi dengan menggunakan bahasa medis yang tidak saya pahami. Maaf, Pak. Kami harus menyampaikan kondisi pasien saat ini. Keadaannya semakin kritis, jadi harus segera dilakukan tindakan operasi. Namun setelah kami periksa, tekanan darah Ibu Dewi tinggi sekali. 250/170. Itu kalau dalam kondisi normal bisa berakibat fatal. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Maaf, kami harus mengabarkan kondisi yang sesungguhnya. Sementara dengan kondisi tekanan darah yang tinggi dan ibu banyak kehilangan darah, kami tidak bisa melakukan operasi di rumah sakit ini dikarenakan peralatan dan tim ahli yang kurang memadai. Penjelasan yang cukup panjang dan sedikit mengejutkan dari dokter ahli bedah yang terlihat begitu pengalaman. Beliau melirik rekannya seakan memberi syarat untuk melanjutkan. Maka kami rekomendasikan dan kami rujuk ke rumah sakit yang lebih memadai, yaitu antara Rumah Sakit Umum Banjar atau Rumah Sakit Hasan Sodikin Bandung. Keduanya telah kami hubungi dan mereka siap melakukan operasi malam ini juga. Maka dari itu kami akan meminta pihak keluarga di sini yang bertanggung jawab
Bapak sebagai suaminya untuk memberikan persetujuan penindaklanjutan operasi Ibu Dewi Kurniati di rumah sakit rujukan. Silakan Bapak rembukan dulu sama keluarga, tapi kami mohon jangan terlalu lama, karena kondisi Ibu Dewi semakin menurun. Lanjut dokter yang satunya lagi. Sementara di luar ruangan UGD, keluarga besar istriku sudah berkumpul. Ak Cecep beserta Teh Naning mengurus administrasi ke bagian ADM. Aku segera menghampiri keluarga besar, langsung menyalami mereka dan memohon maaf atas kecelakaan yang menyebabkan keponakan mereka terluka parah dan dalam kondisi kritis. Ku sampaikan pula Dewi harus segera dioperasi karena ada pendarahan di otak yang semakin meredam otaknya dan akan berakibat fatal bila tidak segera ditindak. Setelah dirembukan dan dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat di kota kami, yaitu Rumah Sakit Banjar. Sehingga nantinya, kalau dalam kondisi yang tidak diinginkan, tidak terlalu jauh juga ke tempat kami tinggal. Adzan maghrib berkumandang menyeru kepada seluruh umat muslim untuk segera menunda semua kegiatannya dan segera menuju masjid untuk menunaikan kewajibannya secara berjamaah. 1-2 orang bergegas menuju mushola rumah sakit yang terletak tak jauh dari UGD dan bersebelahan tepat dengan kamar mayat. Aku segera menemui para dokter di ruangannya dan segera menandatangani surat pernyataan setuju atas tindakan darurat operasi atas nama pasien Dewi Kurniati dan menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan berbagai pertimbangan, aku dan pihak keluarga memilih dirujuk ke rumah sakit Banjar, Dok. Sementara semua disiapkan, saya izin sholat maghrib dulu, Dok. Ujarku memberitahukan hasil rembukan pihak keluarga. Raungan sirine dari mobil ambulan memecah keheningan malam yang diguyur hujan dari tadi sore. Ambulan membelah jalanan yang mendadak kosong karena simpatik dan etika pengendara lain yang langsung ke pinggir dan memberi jalan untuk ambulan lewat terlebih dahulu. Malam Jumat ini malam terpanjang yang aku rasakan. Malam Jumat yang paling mencekam dalam hidupku. Di samping istriku di dalam ambulan, dalam genggaman tanganku, kupanjatkan doa untuk keselamatannya. Ya Allah, selamatkanlah istri hamba, ya Allah. Jika takdirmu telah tiba untuk istri hamba mohon, batalkan kau gugurkan daun atas nama istriku. Hamba memohon kepadamu, ya Rob, batalkan perintahmu pada sang maut untuk menjemput istri hamba. Beri hamba kesempatan untuk bersamanya, ya Rob, untuk merawatnya, untuk menjaganya, dan untuk selalu membahagiakannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doaku terus kuulang sepanjang perjalanan menuju takdir dan cinta hidupku yang berubah secara tiba-tiba. Kota Banjar nampak lenggang, jalanan terlihat sepi, mungkin karena Banjar kota kecil, ditambah guyuran hujan yang sedari tadi sore tidak berhenti. Sepertinya langit pun memahami apa yang aku rasakan saat ini. Ambulans berhenti tepat di depan pintu UGD. Ruangannya seketika sunyi. Beberapa saudara sudah terlebih dahulu sampai di rumah sakit. Mereka bersiap membantu petugas rumah sakit untuk memindahkan Dewi dari ambulans ke belangkar. Istriku langsung dimasukkan ke dalam ruang IGD. Semua alat-alat asing dan mengerikan di mataku segera dipasang kembali. Beberapa perawat dan dokter jaga dengan sigap segera memeriksa kondisi terakhir Dewi istriku. Sementara para dokter yang menangani persiapan operasi istriku langsung berkoordinasi dengan para medis dan tim operasi di rumah sakit itu untuk sesegera mungkin menyiapkan ruang operasi. Tepat jam 12 malam, Dewi dipindahkan ke dalam ruangan operasi. Sementara kondisinya semakin menurun. Beberapa kali mengalami shock hipovolemik akibat pendarahan hebat akibat kecelakaan, sehingga dokter jaga harus memasukkan beberapa cairan-cairan yang saya tidak mengetahui sama sekali
ke dalam infusnya berkali-kali. Ku antar istriku sampai ke depan pintu ruang operasi. Ingin rasanya ikut masuk mendampingi di sebelahnya. Namun aku sadar, mungkin aku hanya akan menjadi penghambat dalam kelancaran operasi nantinya. Aku duduk bersandar di sudut ruang tunggu depan ruang operasi, sambil terus menatap lampu di atas pintu ruang operasi yang menyala merah, menandakan di dalam operasi sedang berlangsung. Rasa cemas dan khawatir tidak bisa aku sembunyikan. Nampak jelas di raut wajahku yang terlihat lelah dan kusut. Waktu serasa bergerak sangat lambat. Jam di tanganku mengarah ke angka 1. 1 jam sudah Dewi di ruang operasi. Sepertinya belum ada tanda-tanda operasi selesai. Ya Allah, selamatkan istriku. Aku mohon. Aku membatin dan menangis dalam kekhawatiran. Lift di sebelahku terbuka. Satu rombongan keluar dengan tergesa. Aku langsung berdiri dan menghampiri. Satu pelukan erat ku sambut dengan tangis yang tertahan. Jangan menangis, Dadang. Kamu harus terlihat tegar, ucap batinku dalam hati. Istighfar, sabar, dan harus sadar. Ini semua sudah takdirnya Allah. Hibur seorang perempuan parubaya dengan suara bergetar dan derasnya air mata yang mengalir di setiap sudut matanya. Kepedihannya terasa sekali menambah rasa bersalah dan rasa sakit dalam dadaku. Maafin Dadang yang gak bisa menjaga Dewi. Padahal Dadang pernah berjanji sama Mama, Teteh, dan Aa kalau Dadang akan selalu membahagiakan dan menjamin keselamatan Dewi. Tapi hari ini Dadang gagal menjaga Dewi. Maafin Dadang, Ma. Isakku dalam pelukan Mama mertua. Penyesalan yang sangat dalam aku rasakan saat itu. Sudah, Dang. Tidak perlu seperti itu. Semua udah kehendaknya. Kami tidak pernah menyalahkanmu, Dang. Ujar Kang Asep menenangkan, lalu mengusap pundakku dengan lembut. Ini Om makan dulu. Pasti dari tadi belum makan. Teteh tadi sengaja beli nasi bungkus di depan. Ujar kakak iparku sambil memberikan bungkusan nasi dan sebotol air mineral kepadaku. Ku ambil lalu ku cium tangannya penuh hormat. Mata-mata sembab nampak jelas dari mereka. Orang-orang yang sangat aku hormati dan aku sayangi. Mereka sudah seperti saudara kandungku sendiri bagiku. Tak selang kemudian, lift terbuka kembali. Satu rombongan keluar dengan tergesa-gesa. Mah, Dadang di sini, Mah. Teriakku sambil berlari menyambutnya. Ku peluk dengan erat. Tangisku semakin meledak. Tangisan yang dari tadi aku tahan sekuat tenaga, akhirnya tertumpahkan pada sosok panutan yang selalu mampu membuat aku tenang, walaupun sedang menghadapi masalah seberat apapun. Tanpa kata-kata, Mama memelukku, membelai rambutku, mengecup keningku, yang mampu membuat kesedihan yang terasa menghimpit berangsur terasa ringan. Sabar ya, Dang. Allah sedang menguji Dadang. Doakan yang terbaik buat Dewi. Bisik Mama lembut di telingaku. Ku cium tangan Mama yang memelukku penuh kasih sayang. Nova adikku merangkul erat dan berusaha menguatkanku. Jam 2:15 menit. Lampu di atas pintu ruang operasi itu berubah menjadi hijau. Kami semua berharap cemas, menunggu dokter keluar dari ruangan dan menyampaikan berita. Entah berita baik atau berita yang sangat tidak kami inginkan. Pintu ruangan operasi terbuka. 1-2 dokter keluar dengan membuka masker. Mereka langsung pergi begitu saja. Terakhir, dokter dengan pakaian bedah yang berbeda dengan dokter lainnya berjalan keluar dan aku langsung menghampirinya. Dok, bagaimana kondisi istriku? Dia baik-baik saja kan, Dok? Dia tidak apa-apa kan? Operasinya lancar kan, Dok? Dok, tolong cepat kasih jawabannya, Dok. Rentetan pertanyaan terlontar dari mulutku tanpa memperdulikan dokter yang berusaha menenangkanku. Sabar dulu, Bapak. Sebentar, biar saya menarik nafas dulu. Ujar dokter ahli bedah itu sambil tersenyum. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Insya Allah Bu Dewi akan baik-baik saja.
Walaupun saat ini masih dalam kondisi kritis, tetapi melihat semangat hidupnya sangat tinggi, insya Allah ibu akan bisa melewati masa kritisnya. Sementara Ibu Dewi kami pindahkan dulu ke ruang ICU agar bisa kami awasi 24 jam non-stop. Bismillah Pak, istri Bapak akan kembali sehat, insya Allah. Baik, permisi, saya tinggal dulu ya Pak. Lanjut dokter itu lalu menyalamiku. Alhamdulillah, terima kasih dok, sudah selamatkan istri saya. Berterima kasihlah sama Allah Pak, karena bukan saya yang menentukan keselamatan istri Bapak. Saya hanyalah pelantara, sedangkan Allah yang maha menyembuh dan maha penyelamat. Bersyukur sama Allah Pak. Jawab Pak dokter sambil tersenyum, lalu melangkahkan kakinya menuju lift. Sementara para perawat sibuk membersihkan dan merapikan peralatan di ruang operasi. Kamar ICU pun sudah disiapkan. Seorang perawat menghampiri dan memintaku untuk mengurus masalah administrasi dan segala hal yang diperlukan untuk perawatan Dewi istriku ke bagian administrasi. Pukul 3 pagi dini hari di ruangan ICU, Dewi terbaring kaku. Kepalanya dibalut dengan perban kain kasa. Semua alat telah terpasang di tubuh tak berdayanya itu, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Infus darah tergantung di sebelah tangan kanannya, dan infus dengan cairan berwarna kuning, bening di tangan kirinya. Sisa malam itu kami habiskan berdua dalam sunyi. Hatiku serasa mati dalam sepi, sementara Dewi larut dalam dunianya, dunia yang tidak pernah aku pahami. Bu, semua akan baik-baik saja. Ibu akan segera pulih. Ibu akan cantik lagi. Jangan takut, karena ayah akan selalu di sisi ibu, menjaga ibu sampai kapanpun. Bisiku di telinganya, dan lalu kekucup lembut keningnya yang dingin dengan penuh rasa sayang. Bulir-bulir bening mengalir di kedua sudut mata Dewi dalam diam, dalam sepi, dalam alam yang bernama koma.